Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Di awal tahun 2023 terjadi gelombang PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan teknologi dan juga perusahaan-perusahaan besar. Pertanyaan pun akhirnya muncul. Apakah akan ada gelombang PHK juga di tahun 2024? Mari kita cari tahu jawabannya di Opsiana Podcast episode kali ini. Ya, seperti yang gue bilang di awal tadi bahwa di awal tahun 2023 itu terjadi gelombang PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan teknologi dan juga perusahaan besar ya. Bukan cuma ada di luar Indonesia tapi di Indonesia juga. Salah satu penyebabnya adalah memang karena kondisi ekonomi global di tahun 2023 itu tidak menentu. Sehingga untuk mengantisipasinya maka dilakukanlah tindakan PHK. Dan sekarang sudah di penghujung 2023 muncul pertanyaan. Apakah gelombang PHK akan terjadi di tahun 2024? Jawabannya adalah kemungkinan itu selalu ada. Artinya bisa terjadi bisa tidak. Oleh karena itu kita harus melihat dulu beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadi gelombang PHK di tahun 2024. Bahkan bisa dibilang faktor-faktor yang gue sebutkan nanti kemungkinan juga menjadi penyebab PHK yang terjadi di tahun 2023. Kira-kira apa aja? Kita bahas yang pertama, yaitu terjadinya perubahan investasi. Jadi bisa dibilang ya banyak perusahaan yang hidup saat ini bergantung dari uang investasi atau uang investor. Dimana memang mereka itu belum bisa survive dengan kemampuan mereka sendiri, dari penghasilan mereka sendiri, sehingga mereka itu masih membutuhkan uang investor. Tapi perlu diketahui bahwa para investor itu juga melihat bidang-bidang yang menarik di setiap tahunnya. Ada masanya di mana tren investasi itu bertahan di satu bidang dalam beberapa tahun, tapi ada juga yang terjadi perubahan dalam kurun waktu yang singkat juga. Salah satu contoh nyatanya itu adalah tren investasi di tahun 2022 berfokus kepada blockchain dan juga cryptocurrency. Tapi terjadi perubahan signifikan di tahun 2023 di mana tren investasi itu kepada bidang-bidang teknologi seperti AI. Selain AI juga investasi itu berfokus kepada digitalisasi. Di mana terlihat banyak perusahaan yang belum melakukan digitalisasi mengalami kesulitan untuk bertahan dan bahkan banyak yang melakukan PHK besar-besaran. Kemungkinan di tahun 2024 itu tren seperti ini masih akan tetap sama tapi jauh lebih masif. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada saat ini harus segera siap dalam melakukan digitalisasi secepat mungkin. Karena kalau tidak mereka akan semakin tergerus dan bahkan bukan cuma PHK aja bisa juga terancam tutup. Faktor yang kedua adalah efisiensi. Perlu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang saat ini ada, mereka itu selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Dan salah satu caranya agar mereka itu bisa mendapatkan profit lebih cepat dengan melakukan efisiensi di bagian bisnis yang tidak menguntungkan. Terlebih dalam kondisi ekonomi yang saat ini belum stabil, maka mereka itu harus bisa mempertahankan cash keras mereka. Sehingga perusahaan-perusahaan akhirnya meminimalisir pengeluaran perusahaan mereka yang keluar dari bagian bisnis yang tidak menguntungkan atau tidak menghasilkan. Faktor selanjutnya adalah karena keputusan manajemen yang salah. Bisa dibilang keputusan manajemen itu menjadi titah paling tinggi dari sebuah perusahaan, di mana karyawan itu harus mengikuti kata manajemennya, mau itu salah mau itu benar. Permasalahannya adalah apakah keputusan yang dipilih itu adalah keputusan yang terbaik? Jawabannya belum tentu. Bisa saja setelah melakukan keputusan tersebut justru membuat perusahaan merugi. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, perusahaan rugi, salah satu cara untuk survive ya dengan mengurangi pengeluaran. Kalau sudah seperti itu, salah satu keputusannya ya dengan melakukan PHK. Lalu faktor lain yang menyebabkan terjadi gelombang PHK adalah karena kehadiran AI. Bisa dibilang kehadiran AI ini adalah faktor yang tidak terduga. Karena kehadirannya yang cukup masif di 1 tahun saja bisa membuat perubahan yang cukup besar di skala dunia. Banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga manusia sekarang dapat diefisiensikan dengan menggunakan AI. Satu AI bisa mengcover beberapa pekerjaan orang. Meskipun dengan teknologi sekarang ini bisa dibilang belum sempurna,
Banyak perusahaan asing yang sudah nekat menggunakan AI untuk menggantikan karyawannya. Bahkan nggak nanggung-nanggung, bukan cuma karyawan level yang paling bawah, tapi sudah sampai level manajemen. Di mana sudah ada perusahaan yang dipimpin oleh CEO yang dibentuk dari AI. Oleh karena itu, bisa dibilang kehadiran AI dengan kemampuan yang bisa menggantikan manusia menjadi ancaman yang cukup besar, yang bisa menyebabkan PHK besar-besaran juga. Tapi tenang aja, dari skala internasional pun sudah aware akan hal ini, dan bahkan para ahli teknologi sudah mulai mendiskusikan terkait hal ini. Sehingga bisa dibilang perkembangan teknologi AI itu bakalan lebih diarahkan. Bukan dibatasi, tapi akan lebih diarahkan. Sehingga kalau memang penggunaan AI itu bakalan untuk menggantikan manusia, kemungkinan yang digantikan itu tipikal pekerjaan rutin yang hard labor. Oke, jadi itulah beberapa faktor yang dapat menyebabkan PHK di tahun 2024. Sebenarnya masih banyak faktor lainnya yang bisa menyebabkan PHK, tapi setidaknya 4 faktor tadi adalah 4 faktor yang sering terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang bekerja yang bergantung dengan perusahaan, setidaknya mulai aware dengan beberapa faktor ini. Sehingga kita itu lebih mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan nantinya. Belum lagi ada faktor-faktor spesifik lainnya mungkin seperti perang, kemudian tahun-tahun politik yang bisa mempengaruhi gelombang PHK juga di tahun 2024. Oleh karena itu kita sebagai pekerja yang hanya bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri aja. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.